Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you. We praise. We honor you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're so wonderful, God. You're so wonderful, God. Nyatakan kegagumanmu kepada Dia. Nyatakan dengan berbisik kepada Dia. Dia ada di sini, Dia ada di hati, Dia ada di tengah-tengah kita. Bisikan kegagumanmu kepada Dia. Bisikan kegagumanmu kepada Dia. Kasih tahu apa yang kau kagumi tentang Dia. Oh, I'm amazed of you. You are the healer, you are the savior, you are the deliverer. You are the defender of all life. You are the supernatural healer, supernatural provider. Oh, kami kagum. Angkat suaramu dan kagumi Dia. Buka suaramu umat Tuhan. Angkat suaramu dan kagumi Dia umat Tuhan. Come on. Kami kagum Yesus. Kasih-Mu yang dahsyat. Kasih-Mu yang ajaib. Haleluya. Saudara pengasih, apa artinya Yesus? What is the meaning of the Christ is Lord? Saudara tahu apa artinya Kristus Tuhan? Kristus Tuhan artinya Dia melakukan segala sesuatu dari yang paling amat sangat kecil sampai dengan yang paling sangat amat besar. Haleluya. Yang kedua, apa artinya Yesus Tuhan? Dia menguasai dari yang susah paling biasa sampai kesukaran maut sekalipun. Amen. Dia Tuhan. Karena itu hari ini ketika kita merayakan Kristus, Dia bukan sekedar manusia biasa. Dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup saya dan saudara. Yang ketiga, Kristus Tuhan artinya Dia memegang hidup saudara. Amen. Oke, saya hitung 1 sampai 3 nanti. Saudara teriak katakan ketika 3 saudara katakan haleluya, Kristus bangkit. Oke? Bisa tes? 1, 2, 3. Haleluya, Kristus bangkit. Oke, musik siap ya? Oke, musik siap. 1, 2, 3, come on. Haleluya, Yesus bangkit. Yang di luar, di dalam, dimanapun saudara yang bisa ikuti dari online, belum apa-apa. Kalau Megawati saja saudara dikatakan merdeka, kita merdeka saudara kasih. Yesus Kristus lebih dahsyat dari penguasa. Haleluya, one more time. Oke, 1 kali lagi, come on. 1, 2, 3, katakan haleluya, Yesus bangkit. Oke, sentuh orang di kanan atau kiri saudara, sentuh dia bilang begini. Katakan, Tuhan, biarlah arti kebangkitan-Mu dibukakan hari ini kepada saudaraku. Mari, taruh tangan di kiri atau kanan. Taruh, sentuh orang di kiri atau kanan saudara. Katakan, Tuhan, biarlah rahasia arti kebangkitan-Mu dibukakan kepada saudaraku ini. Haleluya. Amen, amen, amen. Tuhan, berkatalah mulai perkataan bibir mulut anak-Mu. Dan pita suara dan pikiran anak-Mu. Tanpa interupsi manapun dalam nama Yesus. Tiap orang mendengar kebenaran ini Tuhan. Mereka dimerdekakan dan berikan iman untuk menaklukkan dunia ini. Karena Kristus sudah bangkit. Haleluya. Yang percaya Yesus bangkit katakan sekali lagi. Haleluya. One more time. 1, 2, 3. Haleluya. Yesus bangkit. Oke, sebelum duduk, bilang kepada sebanyak mungkin orang di mana saya bisa berkatakan,
Dia sudah bangkit, masa depanmu ada. Bilang kiri kanan, 2, 3, keluar dari kursi saudara. Ayo keluar dari kursi saudara, katakan, dia sudah bangkit, masa depanmu ada. He's risen, your going future is there. Haleluya. Dia bangkit, masa depanmu ada. Haleluya. Amen. Baik umat Tuhan, saya ucapkan Happy Resurrection Day. Umat Tuhan, hari ini bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, kita sedang merayakan. Tapi kita tidak hanya sampai sekedar merayakan dan mengingat, tapi kita juga mengalami kebangkitan Kristus. Amin. Nah umat Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran. Edisi khusus kebangkitan Kristus di tahun 2023 hari ini, kita akan berbicara tentang kemenangan, kesembuhan, dan dipulihkan oleh kebangkitan Kristus. Yang rindu dan percaya katakan, amin. Umat Tuhan, Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia, kita semua manusia, dari dosa dan kematian yang dirangkum dalam satu kata, maut. Di dalam maut ada dosa dan mati. Di dalam maut ada apa saudara? Dosa dan mati. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitannya adalah kekuatan dan kuasa terbesar. Sebelum Kristus bangkit, kematian adalah kekuatan dan kuasa terbesar. Tetapi setelah kebangkitan Kristus menaklukkan kematian, sehingga kebangkitan Kristus menjadi the greatest power, kuasa yang paling besar. Coba katakan, kuasa yang paling besar. Come on. Yes, the greatest power on the earth, di bawah bumi ini, di atas bumi ini. Ketika manusia mulanya mereka memilih untuk berdosa, dan akibatnya manusia harus menanggung kematian. Dosa yang dilakukan Adam memungkinkan manusia ditaklukkan dalam kematian. Kematian menjadi kekuatan dan kuasa terbesar di bumi ini atas segala sesuatu, termasuk ciptaan Tuhan yang mulia, manusia. Karena itu dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian menguasai anak-anaknya. Seperti anak saya tidak pernah izinkan dia menggantikan namanya, keturunannya, dengan cara apapun. Dengan hukum mungkin bisa, tapi darah, DNA di dalam keturunan saya tidak dapat dihapus oleh hukum manapun, karena dia adalah keturunan saya. DNA saya ada di dalam dia. Demikian Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya mati, karena DNA Tuhan tidak ada yang namanya maut atau kematian. Katakan, dalam diri saya ada DNA Tuhan. Katakan, umat Tuhan, Tuhan tidak pernah menginginkan kematian, karena dalam DNA Tuhan, dalam jenis kehidupan Tuhan tidak ada yang namanya kematian. Itulah sebabnya Tuhan mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Dia menderita dalam satu kematian yang paling sengsara di bawah kolong langit ini, yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Hampir pernah dialami oleh dua penjahat di kiri dan kanan, tapi mereka tidak sempat mengalaminya. Karena sebelum mereka mati, penjahat di kiri kanan itu, mereka dimatikan oleh prajurit dengan mematahkan kaki mereka. Tapi ketika prajurit Romawi hendak mematikan Yesus, mereka sampai Yesus sudah mati.
Itu dengan kata lain, kematiannya tidak dibuat oleh siapapun dan apapun. Kematiannya sukarela karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, agar saya dan saudara, agar manusia tidak usah mati dan maut dan dosa lagi, tapi manusia beroleh kemenangan atas maut dan dosa. Itulah sebabnya saudara yang kasih, turun dari perjalanannya waktu, datanglah seorang manusia yang bernama Yesus Kristus. Melalui kematiannya dia menghancurkan maut. Itulah sebabnya kita merayakan hari ini. Yang merayakan katakan amin. Umat Tuhan, kebangkitan Yesus melampaui kematian. Coba katakan demikian. 2, 3 mulai. Yes. Kalau maut saja dilampaui, masalah apapun masih tetap di bawah maut, saudara. Maut adalah the highest enemy, the latest enemy, the greatest enemies. Maut adalah musuh yang paling tinggi, musuh yang paling berbahaya, dan musuh yang terakhir. Ketika Yesus menyelesaikan, sudah tidak ada lagi musuh yang paling bahaya, paling besar. Tidak ada lagi musuh yang terakhir. No more enemies. Sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah kemenangan dalam kebangkitan Yesus. Haleluya. Sejak kebangkitan Kristus hingga hari ini, tidak ada kuasa yang dapat melebihinya. Kebangkitan Kristus menjadi kuasa terbesar di seluruh alam semesta. Diakui atau tidak akui, fakta sudah membuktikan. Hanya kepercayaan-kepercayaan di luar kepercayaan Injil kasih karunia Allah yang menutup-nutupi. Tapi sesungguhnya alam semesta ini, termasuk kepercayaan manapun di bawah kolong langit, kalau diteliti dan dibukakan, intinya mereka mengakui Kristus Allah satu-satunya yang menjadi manusia, mati dan bangkit. Tidak dapat dipungkiri. Haleluya. Berbahagialah saya dan saudara yang menjadikan Yesus Tuhan. Amin. Umat Tuhan, sejak kebangkitan Kristus hingga hari ini, tidak ada kuasa yang dapat melebihinya. Kebangkitan menjadi kuasa terbesar. Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita pergi. Haleluya, amen. Kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda dan saya dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi Dia yang ada dalam saya dan saudara, Dia yang menyertai saya dan saudara, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu artinya apa? Kita terbatas, tapi bersama Dia, Dia melakukan hal yang tidak terbatas. Haleluya. Kekuatan kebangkitan memiliki kualitas ini. Perhatikan. Ia melampaui ruang dan waktu. Coba katakan ruang dan waktu. Ruang artinya persoalan yang kamu hari-hari. Waktu artinya sesuatu yang akan datang. Dengar, persoalan hari ini, persoalan akan datang. Bahkan persoalan masa lalu, Dia sudah menaklukkannya. Haleluya. Dia punya kekuatan untuk menaklukkannya. Itulah sebabnya saudara kekasih, Dia tidak datang secara fisik, karena Dia sudah dibangkitkan dalam alam spiritual, manusia roh, keberadaannya di dalam roh. Dia bersama-sama dengan kita dimulai dari hati kita. Amin, saudara. Amin. Bilang orang kanan, Dia ada di hati kamu. Nah, Dia ada di hati saya. Dia ada di hati. Itulah bentuk kebersamaan Dia dengan kita. Luar biasa, bukan saudara? Amin. Ini hanya soal kita memiliki mata untuk melihat Dia atau tidak. Bukan ada atau tidak ada, tapi lihat atau tidak lihat. Ada pasti Dia ada. Amin, saudara. Dalam kondisi apapun yang kamu hadapi, Dia ada menyertai Anda. Itulah sebabnya masalahnya bukan ada atau tidak ada. Masalahnya apa? Lihat atau tidak lihat. Kalau Anda melihat, berbahagialah Anda. Tidak melihat tapi percaya, berbahagialah Anda. Artinya dibutuhkan mata rohani. Ketika kita memiliki mata rohani, maka Dia akan muncul. Dia sudah ada. Hanya dibutuhkan mata roh untuk melihat keberadaannya yang memenuhi semua yang Dia ciptakan. Saudaraku yang kasih, alam semesta raya adalah tahta Tuhan. Dan yang paling utama Dia memilih untuk bertahta, yaitu dalam hati saya dan saudara. Amin.
Ini sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya hari ini saudara yang kasih, mungkin beberapa orang merasa iri. Kenapa saya tidak hidup seperti zaman Petrus, zaman Yohanes, bisa sandar di dada Yesus. Petrus bisa berdebat dengan Yesus. Thomas dapat ditegur, hai kamu yang tidak percaya. Ya, dapat marah dari Yesus enak, marah dari bos enak. Begini-begini presiden Panamara, wah itu luar biasa saudara kekasih. Tetapi saudara kekasih, kita tidak punya kesempatan untuk itu. Kita tidak bisa bersama-sama dengan dia. Tapi dengan wujud kebangkitannya, memungkinkan kita bisa mengalami dia seperti yang pernah dialami. Bahkan lebih dahsyat lagi dari pengalaman-pengalaman murid waktu bersama-sama dengan dia secara fisik. Itulah sebabnya saudara kekasih, ketika Yesus berjalan secara fisik, kita melihat mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib, kasih dan kebaikan yang dia berikan. Tetapi itu terbatas. Nanti ada waktu saya ingin kasih tahu kepada saudara, kalau Yesus hidup secara fisik, kira-kira satu orang mendapatkan kesempatan berapa detik berjumpa dengan dia dalam 30 tahun. 30 tahun bagi sekian miliar manusia. Kita tidak bisa menemukan Yesus seperti yang kita bisa temukan dia hari ini dalam kuasa kebangkitannya. Hari ini dia berada di mana kita berada. Di mana Anda berada, di situ Yesus berada. Sekali lagi, mungkin ini pernyataan biasa. Kita bisa kasih lebih. Ketika persoalan bersama saudara, Yesus bersama dengan saudara. Ketika kesukaran datang bersama saudara, sakit penyakit bersama dengan saudara, stres mengganggu saudara, persoalan datang mengganggu saudara, dia bersama-sama dengan engkau. Dan sebelum persoalan sakit penyakit menghancurkan engkau, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Itulah sebabnya persoalan dan kesukaran tidak pernah membinasakan kita, tetapi membuat kita tawakal dan kuat. Haleluya. Umat Tuhan, hari ini dia berada di tempat di mana saya katakan, Yesus berada di mana saya berada. Kuat, dia mulai. Itu artinya tidak ada yang dapat dia meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberikan solusi demi solusi, menyelesaikan persoalan bersama dengan dia. Dia datang bukan untuk menonton kita. Haleluya. Dia ada bukan untuk menonton saudara. Dia ada untuk menyelesaikan persoalan bersama dengan saudara. Dia ada untuk menderita dengan kita. Dia ada untuk menyembuhkan bagi yang sakit, memulihkan bagi yang hancur, dan membebaskan bagi yang terikat. Inilah sifat dari kasih Allah. Dia datang dengan hati yang penuh dengan cinta kasih untuk memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya izinkan Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan itu. Dan bukan saja sebuah teori, tapi itu menjadi satu pengalaman bahwa saya menerima. Haleluya. Kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Izinkan dia untuk memberikan kepada kita apapun yang dia miliki dalam hatinya untuk kita. Haleluya. Amen. Jangan batasi Tuhan. Izinkan Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Haleluya. Umat Tuhan, manusia memilih jalannya sendiri, tapi ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya apa saudara? Maut. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kehadiran dia dalam hidup kita menandakan bahwa dia ingin memberi yang terbaik untuk saudara. Izinkan dia menerima, izinkan dia memberi yang terbaik dan terima. Katakan, saya menerima yang terbaik dari Tuhan. Come on. Yes. Kehadiran dia dalam hidup saudara bukan untuk menonton. Dia bukan Allah yang menonton, dia Allah yang memberi yang terbaik untuk saudara-saudara. Inilah hati Tuhan untuk kita anak-anaknya. Dia mau memberkati kita dengan setiap hal yang baik. Itulah artinya bersiap untuk menerima yang terbaik. Yang siap katakan amin. Yesus tidak pernah meminta bayaran untuk kesembuhan ketika dia menyembuhkan. Haleluya, amin. Dia melakukannya dengan bebas dan gratis. Haleluya. Karena itu di hari perayaan kebangkitan bagi yang sakit, terima kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Amin. Rumahmu adalah rumah kediaman Allah yang bangkit. Haleluya. Tubuhmu adalah rumah Allah. Amin. Tubuhmu adalah tempat menyimpan tinggalnya, bernaungnya, berdiamnya kuasa kebangkitan itu. Saudara yang kasih,
Kita datang kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kasih-Nya yang sempurna, kebaikannya sempurna itu mutlak. Kasih-Nya mutlak kepada saya dan saudara. Kebaikannya mutlak. Dia tidak pernah sanksi menerima keadaan saudara. Kitalah manusia yang kadang-kadang masih ada rasa sanksi. Tuhan mengasihi saya tidak, Tuhan mengampuni, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau promosi saya tidak. No way, dengar baik-baik. Bagi Tuhan jangan khawatir. Terimalah kebaikan Tuhan. Haleluya. Karena yang terbaik dan yang sempurna absolutely given to us. Mutlak diberikan kepada kita. Haleluya. Kalau Tuhan mutlak memberikan kebaikan dan kasih-Nya kepada saya dan saudara, we have no reason to reject. Kita tidak ada alasan untuk menolak dan tidak percaya. Yang sadar dan mau menerima kasih Tuhan yang mutlak dan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Umat Tuhan, kematian datang oleh manusia. Jadi Tuhan mengutus anaknya sebagai manusia, dan dari manusia ini muncul kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa Tuhan jadi manusia? Karena persoalan manusia harus diselesaikan secara manusia. Kalau tidak, setan bilang, kok memang kamu Tuhan hebat toh? Dia tinggalkan kehebatan dan kedahsyatannya sebagai Allah. Dia mengambil rupa saya dan saudara. Bahkan dia menjadi orang yang paling jahat, kriminal, penjahat ulung, menanggung saya dan saudara. Supaya setan tutup mulut, setan ditaklukkan. Haleluya. Anda dan saya dibenarkan. Amin. Kita menerima pembelaan dari Tuhan karena manusia yang punya persoalan, manusia pembuat dosa, maka harus ada manusia lain yang bisa menyelamatkan manusia supaya keadilan ada. Hukum maut harus diselesaikan dengan hukum yang lain yang namanya hukum kehidupan. Hukum dosa harus diselesaikan dengan hukum yang lain yang namanya kebenaran. Hukum dilawan dengan hukum. Itu prinsipnya. Jadi kenapa Yesus jadi manusia? Karena yang bersoalan adalah manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat bersalah dibuang. Tapi puji Tuhan, saya dan saudara bersalah, dia pungut kita. Haleluya. Itulah kebaikan Tuhan yang mutlak. Sampai di sini ya, ada yang bisa katakan amin? Haleluya. Kematian datang oleh manusia. Itulah sebabnya dia mengutus Yesus sebagai manusia. Karena itu biarkanlah kasih Allah yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan di hati kita. Coba pegang tangan sini, katakan, ketakutan dilenyapkan dari hati saya. Katakan, fear remove from us. Saudara yang kasih, manusia mengidap sebuah penyakit, sebuah perasaan, sindrom fearing, rasa takut di mana-mana, rasa takut. Itulah sebab ciri-ciri kemerdekaan, ciri-ciri kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup kita. No fear. Bila Anda tidak ada ketakutan, itu Anda sedang mengindikasikan bahwa kuasa kebangkitan bekerja dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Amen. No fear. Katakan, tidak ada ketakutan. Katakan, no fear. Tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena ketakutan sudah dilenyapkan. Dia adalah pelindung kita. Artinya ketakutan ada di mana-mana kalau kita keluar dari perlindungannya. Itulah sebabnya kita harus berada di dalam perlindungan, naungannya. Di mana saja, kapan saja kita selalu berada dalam naungannya. Agar ketakutan seperti panah yang menyerang mental, perasaan manusia, kejiwaan manusia yang manusia akhir zaman akan mati karena ketakutan. Ketika kita berada dalam perlindungan kuasa kebangkitan, kita datang kepadanya dengan membawa ketakutan, maka kita akan pulang dengan kemerdekaan yang luar biasa. Karena itu saudara yang kasih, jangan takut masa depan saudara. Haleluya. Dia hidup, masa depanmu sungguh ada. Amen. Ketakutan tentang anak-anak kita, tentang keturunan kita, dia ada untuk keturunan kita. Haleluya. Takut tidak cukup, dia Allah lebih dari cukup. Haleluya. Takut mati dengan penyakit, dia Allah penyembuh dan pelepas saudara. Kita merasa tua dan ditinggalkan, dia Allah yang selalu menerima kita. Haleluya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan sampai masa tua pun dia menggandong kita. Haleluya.
Ketika kita merayakan dan memperingati dan kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus dari kematian, itu artinya dia melampaui setiap batasan yang dikenal manusia. Batasan yang dikenal manusia. Coba katakan demikian. Batasan yang dikenal manusia, yaitu kemampuan terbatas, keuangan terbatas, kekuatan terbatas, pengetahuan terbatas, kuasa pengaruh terbatas. Bahkan maut membatasi manusia, tapi kebangkitannya membawa saya dan saudara keluar dari keterbatasan. Yang percaya bisa katakan amin. Come on. Haleluya. Saudara, ini prinsip-prinsip yang harus dibangun dasar sebagai dasar yang kuat. Kebangkitannya melampaui batasan-batasan yang pernah ada di bawah kolong langit ini. Yang paling strong, kuat adalah maut. Kalau maut sudah dihancurkan dan dihilangkan, powerless, sudah tidak lagi berkuasa, izinkan dia akan mengatur sesuatu yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia menaklukkan kematian. Katakan, Yesus menaklukkan kematian. Apa saudara? Kalau dia menaklukkan kematian, kebangkitannya lebih besar dari kematian. Dan lebih besar dari hal-hal yang lebih kecil dari kematian. Hal-hal yang lebih kecil dari kematian itu apa? Apakah hal-hal yang lebih kecil dari kematian? Dengar baik-baik, saudara pasti kenal. Barangnya ada di sekitar kita. Depresi. Barang namanya apa saudara? Penyakit. Segala jenis ketakutan yang menyiksa manusia, semuanya itu lebih kecil dari maut. Dan kalau maut sudah ditiadakan, saudara bisa bebas tanpa depresi. Stres boleh ada, tapi lama-lama tidak boleh lama-lama. Bilang begini, coba gosok di dalam. Stres kamu ada, tapi jangan lama-lama ya. Nah, karena normal saudara kenggas. Orang tanpa stres itu besi, saudara kenggas. Patung. Stres ada, tapi apa saudara? Jangan lama-lama. Nggak boleh kasih stres itu indokos di rumahmu. Apalagi kontrak, apalagi milik pribadi, jangan. Katakan, kediaman saya penuh dengan sukacita. Katakan. Amin. Yes. Ini pelan-pelan. Saudara lihat, oke? Nah, jadi semua yang membatasi namanya maut, dan yang maut itu sudah ditaklukkan, maka yang lebih kecil-kecil dari maut adalah kekurangan, ketakutan masa depan, sakit penyakit, stres, depresi, stres ringan, stres berat, stres sedang, penyakit ini, penyakit semua yang dibawa maut, semuanya sudah ditaklukkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Itu yang harus menjadi kuat. Itu harus menjadi pendorong iman untuk kita mempercayai dia. Stres itu kecil, yang setuju katakan amin. Kekurangan dan penyakit itu adalah hal yang kecil, haleluya. Persoalan-persoalan yang melilit kita itu hal yang kecil, yang tidak seharusnya kita takluk di bawah situ. Itu hanya alat-alat sparring partner, pelatih-pelatih iman dan mental kita, agar kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, haleluya. Anda percaya kuasa kebangkitan, tapi apakah kuasa kebangkitan beroperasi dalam hidupmu? Karena kita mempercaya itu. Haleluya. Kita dapat mempercayai Yesus dengan berkata, Engkau tempat perteduhan saya. Engkau tempat perlindungan saya. Engkau naungan saya. Di bawah kepak sayapmu aku berada, aku damai. Saudara, cara mengaplikasikan perlindungan Tuhan dengan memperkatakan. Apapun yang kau perkatakan tentang Tuhan, dia akan muncul. Kalau kau katakan dia gembala yang baik, dia akan datang sebagai gembala yang baik. Kalau kau datang, katakan dia guru yang agung, dia akan mengajar engkau kebenaran yang memerdekakan engkau. Kalau kau katakan dia tabib yang ajaib, penyakit apapun akan sembuh dari tubuh saudara. Kalau engkau berkata engkau penyedia supernatural, maka roti, uang sedikit, beras sedikit, Tuhan menyediakan yang berlimpah bagi engkau. Amin. Tuhan datang sesuai dengan pengakuan saudara. Itulah kuasa kebangkitan. Di mana saja, kapan saja, oleh apa saja, kita bisa aplikasikan dengan pengakuan dan memperkatakan. Haleluya. Umat Tuhan, Alkitab berkata bahwa dia bekerja terus menerus.
Haleluya, amin. Dia tidak berhenti bekerja. Dengan kuasa roh kebangkitan dia bekerja. Agar kita terus-menerus melihat kuasanya bagi kita. Yang bisa menyembuhkan kita, melepaskan kita, menghilangkan kita dari rasa takut, stres, kekurangan, dan kegalauan hidup kita. Hiduplah di masa sekarang dan alami penyediaan kasih karunia Tuhan setiap hari. Bilang di kiri kanan, hidup di masa sekarang, jangan masa lalu atau masa akan datang. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Hidup di masa sekarang, jangan masa lalu atau masa akan datang. Dia hidup, I am that I am. Aku adalah aku, artinya present tense. Dia ada hari ini untuk menyelesaikan persoalan saudara, untuk membawa kita maju. Haleluya. Jangan hidup di masa lalu, saudara kasih. Jangan hidup di masa akan datang. Penyediaan Tuhan setiap hari. Penyediaan untuk setiap kebutuhan kita selalu tersedia. Haleluya. Ambil kebutuhanmu, saudara. Semua yang Anda perlukan. Karena itu hiduplah kapan, saudara? Hidup kapan? Hari ini. Kalau engkau hidup masa lalu, membuat Anda stres. Karena masa lalumu tidak dapat diubahkan kecuali diterima. Tapi Tuhan memberikan engkau hari ini. Kalau masa akan datang membuat kita khawatir. Masa lalu membuat kita depresi, masa akan datang membuat kita khawatir, hari ini membuat kita happy. Amin, saudara. Jangan hidup yang lalu. Lalu sudah berlalu. Hari ini dia sudah bangkit. Hari ini dia menyembuhkan kita, memulihkan kita. Hari ini dia membebaskan kita. Hari ini dia merangkul kita. Haleluya. Hari ini dia berikan pengharapan kepada kita. Umat Tuhan, penyediaan untuk setiap kebutuhan kita selalu tersedia. Katakan amin. Untuk kapan? Hari ini. Apapun kekhawatiran tentang hari esok, mungkin kita miliki. Tapi ingat bahwa penyediaan apapun yang kita butuhkan hari ini. Masih ingat Matius 6 ayat 11? Masih ingat bukan? Dia bilang, berikanlah kepadaku roti untuk apa? Minggu ini. Atau roti untuk abad ini atau dekade ini. Berikanlah roti kepadaku dekade 21, 20, 31. No, roti untuk kapan, saudara? Come on, roti untuk kapan? Hari ini. Hari ini dia menyediakan. Jangan sampai kita pikir yang lalu sehingga hari ini menjadi basi. Atau kita pikir yang akan datang sehingga hari ini menjadi basi. Nikmatilah hari ini. Haleluya. Umat Tuhan, jangan takut. Ketika hari tua tiba, dia sudah ada di sana. Jangan takut hari tua. Hei mama-mama, bapak-bapak yang umurnya sudah di atas 60, termasuk yang sedang berbicara ini. Ketika engkau mencapai umur 60, 70, 80 dan sampai 120 atau kapanpun, dengar, dia Omega, dia sudah menantikan engkau. Dia katakan, welcome my senior. Haleluya. Dia bilang, selamat datang orang-orang yang sudah banyak umur. Haleluya. Amen. Nah, umat Tuhan, tetapi kalau kamu belum sampai umur panjang, jangan bikin umur kalau seolah-olah kamu sudah tua, saudara. Keraguan dan stres dan gelisah dan marore-marore. You know marore-marore? Marah-marah, boto-boto. Itu artinya, saudara, mempercepat ketuaan. Haleluya. Oke. Kebangkitan Kristus memberikan makna bahwa Allah adalah Allah hadir. Allah yang hadir kapan, saudara? Allah yang hadir kapan, saudara? Hari ini. Saudara mesti tahu ini yang harus kita masuk dan pegang lebih dahsyat. Kebangkitan Kristus memberikan makna bahwa dia adalah the God of the present tense. Allah yang hadir hari ini. Allah yang ada saat ini. Jadi jangan hidup di masa lalu atau masa-masa depan kita. Itu membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita stres. Tuhan adalah aku, waktu sekarang. Di mana kita berada, Tuhan berada. Haleluya. Di mana kita berada, Tuhan berada. Artinya berada di alam di mana segala sesuatunya mungkin. Anda berada dalam alam yang segala sesuatunya apa? Sembuh, dipromosi, diberkati, berkemenangan, amin, berhasil, semuanya mungkin. Bilang kiri kanan, semuanya mungkin bagi engkau. Bilang juga pada saya biar saya dikuatkan. All is possible for you, Pastor. Haleluya. Katakan, saya hidup di alam semua yang serba mungkin. 2, 3, come on.